Fakta baru terkait kasus karyawan disekap di Senen, Jakarta Pusat kian terungkap. Kuasa hukum karyawan percetakan korban penyekapan, Petrus mengungkap adanya upaya dugaan penghentian perkara dengan imbalan uang yang nilainya terus meningkat. Tak tanggung-tanggung, ia mengaku didatangi oknum polisi yang menawarkan uang 1 miliar rupiah asalkan kasus penyekapan ini tak diungkap ke publik. Selama mendampingi korban, kami juga beberapa kali didatangi oknum yang mengaku menawarkan penyelesaian perkara dengan memberikan sejumlah uang. Awalnya 20 juta rupiah, kemudian meningkat hingga tawaran 1 miliar rupiah, kata Petrus saat ditemui di kediaman korban Tegar Saputra, 25, di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu, 1 Juli 2026. Namun, Petrus menegaskan menolak tawaran tersebut. Ia juga membeberkan identitas oknum polisi yang diduga menjadi kaki tangan dari kubu pelaku. Yang datang adalah oknum kepolisian. Identitasnya saya ketahui, tetapi belum saya sampaikan karena akan kami serahkan dalam proses pemeriksaan, kata Petrus. Kami hanya meminta pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku, lanjutnya. Pelaku klaim punya polisi sendiri. Dugaan bahwa oknum polisi yang menawarkan uang damai itu adalah utusan pelaku lantaran saat kubu Petrus membongkar penyekapan, pihak pelaku mengklaim mereka memiliki polisi sendiri. Saat kami berada di lokasi, pihak perusahaan mengatakan bahwa pemasungan seperti itu adalah hal yang biasa dilakukan terhadap pekerja yang dianggap melakukan pelanggaran. Mereka bahkan mengatakan memiliki polisi sendiri dan meminta kami menunggu, ujar Petrus. Duduk perkara. Petrus menjelaskan kasus penyekapan ini berawal dari persoalan limbah perusahaan yang dipermasalahkan kepada korban pekerja. Perlu saya sampaikan, limbah tersebut sebenarnya merupakan limbah yang tidak diambil pelanggan dan selama ini biasa dikumpulkan oleh para pekerja, ujarnya. Ia menuturkan, korban sempat menjual limbah tersebut senilai sekitar Rp700.000. Namun pihak perusahaan kemudian meminta pengembalian uang sebesar Rp500.000. Karena korban tidak mampu mengembalikan sisa Rp200.000, persoalan berkembang hingga melibatkan tuduhan kerugian dalam jumlah besar. Baca juga. Duduk perkara penyekapan 3 karyawan percetakan di Jakpusa, diperas Rp150 juta karena mencuri. Selain Tegar, ada pula karyawan bernama Adi Saputra dan Rafli Jayalani yang disekap di gudang percetakan. Awalnya korban diminta mengganti kerugian Rp230 juta. Setelah negosiasi turun menjadi Rp70 juta, kemudian menjadi Rp50 juta, kata Petrus. Menurutnya, pihak keluarga korban Adit sempat menyanggupi pembayaran Rp50 juta dengan harapan korban dibebaskan pada tanggal 20 Juni 2026. Namun hingga tanggal 26 Juni, korban tidak kunjung dilepaskan. Keluarga kemudian melapor dan meminta bantuan lembaga bantuan hukum. Awalnya kami hanya mendampingi Adit. Saat datang ke lokasi, kami menemukan kondisi korban sangat memprihatinkan karena dirantai. Setelah kami naik ke lantai atas, ternyata masih ada 2 korban lainnya, Tegar dan Rafli, jadi total ada 3 korban, kata Petrus.